Halo guys, welcome back to AutoNet Max. Kembali lagi bersama Martin. Ya, di momen yang spesial ada dua nih. Pertama, gue mau ucapin selamat buat Yamaha untuk Triple Crown-nya. Mereka udah juara di MotoGP, Super Sport, dan Superbike tentunya. Dan satu lagi, ucapan selamat juga untuk Yamaha yang sudah melahirkan unit baru yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Motor ini sudah lahir di beberapa negara lain dan hari kemarin tepatnya Yamaha membawa R15. Saksikan video ini lengkapnya. Satu kata yang mau gue bilang, motor ini ganteng. Kenapa? Karena dia turunan langsung dari R7. Desainnya kalian bisa lihat, hampir plek, cuma beda-beda dikit. Gila, ini bener-bener mirip banget. Dan secara dimensi juga kalian bisa lihat ya, motor ini besar. Walaupun secara dimensi dia masih mirip sama R15 yang sebelumnya. Dan kali ini Yamaha menghadirkan dua varian, R15 Connected dan R15M Connected ABS. Kita bahas dulu yang pertama, R15 Connected. Oke, pertama kita bahas dari depannya. Seperti kalian lihat, desainnya mirip banget sama R7. Bedanya cuma di sini. Kalau R7, DRL-nya dari atas ke bawah. Kalau ini dari lewat bawah sini. Dan yang paling menarik perhatian gue adalah headlight-nya. Kelihatannya kecil, tapi kalian jangan ragukan terangnya. Karena dia sudah menggunakan teknologi Class D, bifunctional LED headlamp. Class D itu menunjukkan bahwa lampu ini punya tingkat kecerahan yang memiliki standar minimum. Kalau nggak salah, minimal itu 1000 lumens. Dan dia dua fungsi ya, untuk low beam dan high beam. Dibandingkan yang lama, dia kelihatan fresh banget ya. Lampunya satu. Kalau yang lama, lampunya dua. Dan ciri khas Yamaha, mereka selalu mendesain seperti ini ya. Terlihat seperti ada layer gitu yang bertumpuk. Jadi secara siluet keren. Dan di area sini, ini terlihat mirip banget seperti R-Scoop. Bolong sih, tapi nggak ada fungsinya. Lihat tuh, udah dibawa keluar jadi gue. Kita bahas kaki-kakinya nih. Keren ya, udah pakai inverted atau upside down, biasa bahasa kerennya. Dan ini sebenarnya ada yang spesial sih, tapi nanti kita lihat di unit R15M-nya. Kemudian untuk pengereman, ya dia belum radial. Wajar lah, motor 150 cc. Kemudian disc brake-nya juga belum floating. Dan oh ya, satu lagi, di unit R15M nanti kita lihat ada yang spesial juga untuk pengeremannya. Untuk ban depan, biasa. Lebar 100, profil 80, ring 17. Dan kalau kita perhatikan area sini, menurut gue ini cukup spesial nih. Kelihatannya rapet ya. Nggak gampang kotor, tapi kalau sekali kotor susah bersihinnya. Dan yang paling menggelitik gue, ini motor udah keren banget, tapi bukan nggak ada cacatnya. Bukan nggak ada cacat sih, nggak ada kekurangannya. Ada. Ini nih. Kenapa ini Yamaha masih pakai bohlam? Harusnya ini sudah LED. Aduh. Yang apa-apa lah, bisa dimaafkan. Lanjut. Oke, kita lihat dari samping. Keren ya, kelihatannya full, penuh gitu. Ya, sisi positifnya memang fairing seperti ini menutupi dari engine-nya. Engine-nya seperti kalian tahu, 155 cc. Dan motor ini kan SOHC ya. Jadi silinder head-nya kelihatan kecil. Tapi dengan desain seperti ini, siapa yang sangka kalau ini 155 cc ya kan? Dan kerennya lagi, ini banyak layer dan ini berfungsi loh. Maksudnya untuk mengalirkan udara. Dan Yamaha juga mengklaim kalau motor ini punya coefficient of drag yang lebih rendah dibanding versi sebelumnya. Sehingga bisa meraih top speed lebih cepat dibanding yang versi sebelumnya. Frame-nya masih sama ya, masih menggunakan ciri khasnya Yamaha Sport Delta Box. Sayangnya ya dia agak ketutupan sih dengan fairing-nya. Dengan fairing yang baru ini, Delta Box cuma kelihatan sedikit. Tapi yang kerennya lagi menurut gue ini nih. Ini kelihatannya seperti subframe nih desainnya. Walaupun ini plastik. Yang sebenarnya sih di sini ada pipa. Nah, lanjut kita lihat ke atas. Bagian fuel tank ini benar-benar baru. Dan menurut gue perubahannya keren. Walaupun di satu sisi kalian lihat nih kayak punuk ya, kok tinggi banget gitu. Tapi ketika udah ngelihat satu kesatuan dengan motor ini, wah ini pas, keren. Kelihatan lebih solid gitu.
dibanding yang sebelumnya. Dan ini ada sirip-sirip, ini ciri khasnya R series, R1 sama seperti ini. Nah, bagian footstepnya kalian lihat ya, ini over engineered. Wah, gila, desainnya rumit banget. Tapi kenapa ini? Ya ini sih menurut gue ini kaitannya karena desain mufflernya nih. Mufflernya ini nggak di mounting ke pillion step, tapi dia justru ke pijakan depan. Ya memang sih efeknya dia kurang gitu naik gitu. Tapi keren juga karena ciri khasnya Yamaha R series itu memang mufflernya agak ke bawah. Atau mungkin sekalian dibikin underbelly, mungkin keren juga nih. Nah ini juga baru nih. Yang lama sih memang desainnya udah berlubang gini ya. Tapi ini tambah pipih, tambah lebar, lubangnya tambah besar. Keren. Tapi hati-hati nih. Terutama kang parkir nih yang nonton video ini. Ini bukan hand grip ya. Jadi waktu mindahin motor jangan pegang ini. Pegangnya ini strap gitu. Desainnya keren sekarang, udah nggak ada hand gripnya. Jadi ingat kemarin ada motor 250 cc yang masih pakai tanduk. Kayaknya udah nggak zaman itu sebenarnya. Mungkin bisa direvisi. Kayak gini nih keren. Untuk ban belakang sama lah standar motor 150 cc. Pakai lebar 140, profil 70, ring 17. Dan yang spesial walaupun masih sama sebenarnya sama versi yang sebelumnya, yaitu swing armnya yang sudah aluminium. Di kelas-kelas 150 kompetitornya mana yang pakai aluminium? Ini keren ini, boleh dicontoh. Nah, kemudian untuk suspensi belakang dia juga sudah menggunakan link. Tapi ada yang beda lagi di R1 5M, nanti kita lihat. Makanya jangan di skip videonya, nonton sampai habis. Nah, untuk engine masih sama sebenarnya sama versi sebelumnya. Engine-nya masih 155 cc, SOHC, 4 valve dengan teknologi VVA, bisa menghasilkan 14,2 kW di 10.000 rpm dan 14,7 Nm di 7.000 rpm. Ya, kelihatannya cuma SOHC, tapi dengan VVA-nya ini ngebantu banget. Ini termasuk yang paling powerful di kelasnya. Keren sih. Nah, sekarang kita bahas lampu belakang. Ya, lampu belakang masih sama sih, desainnya sama yang lama, udah LED. Belakang keren lah, LED semua. Semua. Enggak, ini enggak LED. Gimana nih Yamaha? Ya udah dimaafin lagi kali ini. Kita bahas bagian kokpitnya. Oke, ini area kokpitnya nih. Ya biasa sih menurut gue desainnya. Ini akan beda nanti kalau kalian lihat yang di R1 5M. Tapi gue jelasin sedikit ya secara fitur-fiturnya. Terus untuk speedometer ini masih mirip sama yang sebelumnya. Ada yang spesial nih di sini nih. Dia tuh udah connected ya. Jadi semua R1 5 sekarang tuh sudah connected. Kelihatan dari indikator ini. Kemudian dia juga ada ini indikator untuk shifting. Tapi yang unik, tadi mungkin kalian lihat nih, di sini ada QS. Padahal di motor ini nggak ada quick shifter. Berarti bisa ditambahin nih kelihatannya. Untuk menu-menu masih sama. Ini ada odometer, ada trip 1, trip 2, ada jam. Ini fuel consumption, average-nya juga ada. Oke, itu aja mungkin untuk yang R1 5 biasa. Nah, ini untuk high beam, low beam, dan lengkap ya, ada passingnya juga. Ini sen, kiri kanan. Ini klakson, engine kill switch. Nah, ini ingetin, nanti di R1 5M ini beda area ini. Dan ini Moge approve. Nah, kata Yamaha ini udah ada assist dan slipper clutch. Tapi tadi gue coba kondisi mesin mati sama nyala, kok sama aja ya. Jadi penasaran sih. Kita SPK aja langsung, surat peminjaman kendaraan. Nah, gimana? Keren nggak? Belum kelar videonya. Sekarang kita bahas yang lebih keren lagi. R1 5M ABS connected. Ada yang edisi khusus juga. Lanjut. Oke, seperti yang tadi gue janjikan, R1 5M connected ABS. Apa bedanya? Kita cari tahu yuk. Pertama kita bahas dari warnanya ya. Ini warnanya spesial loh. Keren banget. 2 warna. 2 tone. Terus yang spesial banget ini nih. Ada stiker di sini. Dan tadi satu, gue udah janji, ada yang spesial di suspensi depannya. Ada stikernya juga. Sama ABS di sini ada stikernya. Tapi pengeremannya juga beda. Ini benar-benar ABS 2 channel depan belakang. Dan kalipernya sudah menggunakan by-brake. Kalau di bagian belakang, utamanya dari samping ya, yang beda itu adalah cover muffler.
warnanya silver. Dan joknya dia pakai kulit dengan motif karbon. Ini spesial banget. Tapi bukan cuma sekedar karbon. Dia ada identitas tulisan nih. R15M di bordir. Bordir. Pakai R. Kalau dari sisi kiri kelihatan yang beda warna swing armnya. Ini warna silver ya. Lebih kelihatan aluminium. Ya memang bahannya aluminium. Kalau yang hitam menurut gue kurang cakep cakapan ini. Terus suspensi belakang juga ini beda. Kalau yang R15 standar itu warna silver, kalau yang ini warna kuning, lebih sporty. Dan satu lagi yang spesial, motor ini sudah menggunakan quick shift, walaupun cuma up aja. Kenapa nggak ada downnya? Karena mahal, harus ada auto blipper. Oh iya, gue lupa satu lagi. Untuk yang versi R15M ABS ini, motor ini juga sudah disematkan teknologi traction control untuk menjamin keselamatan berkendara. Kalau dari posisi riding, kita melihat ke arah kokpit, ini baru berasa ganteng, berasa sendiri gantengnya. Karena yang kita lihat beda dibanding R15 yang standar. Utamanya di triple clamp. Ini desainnya udah menyerupai M1 ya, MotoGP-nya. Kemudian ini juga ada cap-nya. Ini kelihatan premium banget nih. Bagus ini, keren. Nah, ini ada 3D emblem. Ini juga bikin motor ini tambah premium. Dan ternyata di sisi kanan switch-nya beda dibanding R15 yang standar. Dia sudah menggunakan engine kill switch yang modelnya ini ya, 3 ya. Stop, run, dan starternya di sini. Kenapa? Karena di bagian bawah ini adalah tombol untuk mengakses speedometer. Speedometer keren. Coba kita lihat ya. Nah, speedometernya bukan hanya desainnya aja yang berubah, tapi memang ini LCD-nya berbeda loh. Kalau yang R15 menggunakan 7 segmen biasa, kalau ini sudah menggunakan LCD dot matrix. Kenapa? Karena ini bisa diubah-ubah mode-nya. Pertama kita lihat dulu ya, di mode street itu cukup lengkap, ada gear indicator, ada RPM, ada speed, kemudian bisa trip juga, fuel meter, lalu tripnya ada 2, ada odometer, ini temperatur coolant juga ada, lengkap. Fuel consumption juga ada, traction control, sampai tegangan baterai juga ada. Lalu kalau ke track mode, kita lihat, coba kita ganti. Nah, ini spesial menurut gua. Kenapa RPM-nya mulai dari 6? Lupa apa? Bukan. Karena motor ini digunakan untuk di track. Siapa yang jalan di track RPM-nya di bawah 5.000? Tentu yang perlu kelihatan adalah 6.000 ke atas. Di sini ada speed dan ada lap time. Ini spesial menurut gua. Mirip seperti motor-motor sport pada kelas Moge ya. Dan dengan segala kewahannya R15M ini, Yamaha masih menggunakan kunci ya, apalagi kunci biasa nih. Harusnya bisa nih dibikin keyless. Matic-maticnya aja udah keyless. Dan area ini nih harusnya bisa ditutup. Bakal lebih bagus lagi. Nah, ini spesial banget nih. Kalau gue nggak tega pakai motor ini buat di jalan, kayaknya bakal gue taruh di ruang tamu aja jadi pajangan. Karena ini keren banget. Ini tuh desainnya pakai livery speed block ya. Kalau kalian tahu dulu Yamaha pakai livery speed block untuk balapan, ada yang warna kuning dan yang terbaru memang warnanya putih dan merah. Dipakai juga di motor-motor besarnya Yamaha. Yang beda ini ya, emblemnya World GP 60th Anniversary. Ini menandakan keikutsertaan Yamaha di ke-60 tahun. Tapi ini jadi nggak ada nih capnya. Ya mungkin karena desainnya agak klasik ya, jadi kurang cocok nih kalau warnanya biru. Warnanya kalau kalian lihat mungkin kelihatannya putih merah, tapi ini sebenarnya bukan benar-benar putih. Seperti pearl, seperti broken white gitu. Dan emblemnya jadi warna gold. Wah, ini keren sih. Sama peleknya juga. Kalau di R15M yang biasa itu warnanya biru, kalau yang ini warnanya gold. Match sih nih desainnya. Gue jadi kepikiran, andaikan Yamaha menambahkan emblem serial number.
Jadi makin limited ya. Nomor berapa nih? 00001 dari 500.000 gitu. Tapi 500.000 nggak limited dong. Iya kan? Untuk pembelian helm ini seharga 43,5 juta, kalian akan mendapatkan motor ini. Keren ya? Nah sayangnya untuk yang edisi anniversary ini nggak ada helm yang khusus nih. Nah kalau mau yang lebih murah, kalian bisa beli helm ini seharga 38,9 juta. Kalian akan mendapatkan R15 Connected. Nah gue nemuin satu yang agak kurang menurut gue. Sayangnya di versi yang spesial ini, special color, lihat paintingnya. Ini kurang tebel. Kelihatannya agak kurang kena malah. Plastiknya warna hitamnya masih kelihatan nih. Nggak tahu ini karena memang untuk praproduksi. Mudah-mudahan nanti di versi produksi massalnya bisa diperbaiki ya. Karena di warna-warna lain nggak kejadian nih kayak gini. Nah kalian bisa lihat ya posisi ridingnya. Seat height-nya 815, tinggi gue 168. Ya agak jinjit, tapi karena motor ini ringan dan ini cukup ramping sih. Jadi nggak masalah sih menurut gue. Segitiga ergonominya kalian bisa lihat, posisi tangan cukup rendah karena dia underjog. Tapi lumayan deket ya, jadi nggak terlalu nunduk-nunduk banget. Kaki juga sporty, posisinya agak racy. Dan windshield-nya ini menurut gue cukup proper kalau untuk kalian pakai sambil nunduk. Ini cukup terlindung sih. Gimana? Ganteng nggak? Motornya, bukan gua. Oke, sampai kita pada kesimpulan. Yamaha dengan membawa R15 terbaru ini, tentunya mereka menaikkan standar level motor 150 cc. Dengan harga yang premium sampai kepala 4, tentunya yang kalian dapatkan juga lebih dibanding kelas yang sama. Maksud saya kompetitornya. Kalian akan mendapatkan build quality yang premium, kalian akan mendapatkan fitur yang melimpah dan desain yang fresh. Buat kalian kaum mending, menurut gua mending jangan. Pasti kalian bilang mending beli motor second 250 cc, iya kan? Oke, jadi menurut gua motor ini sangat cocok untuk mereka yang ingin yang terbaik di kelasnya. Tentunya di kelas 150 cc. Itu aja kesimpulan dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, jangan lupa subscribe, komen di bawah, share, atau bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.